Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate dulu untuk Bitcoin. Nah, dan mungkin untuk altcoin akan menyusul nanti sore ya. Untuk hari ini sebelumnya akan saya ucapin dulu selamat berhari Minggu ya, berakhir pekan buat teman-teman sekalian, bisa lebih rileks lagi ya kan. Besok itu udah Senin lagi teman-teman ya. Waktu udah cepet banget lah, nggak berasa. Minggu, tahu-tahu udah mau deket akhir tahun aja gitu ya teman-teman. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk update. So akan saya awali dengan update di XY dulu ya. Jadi so far masih seperti informasi kemarin, dia testing di area supportnya di box warna putih ini. Yang sebelumnya di area support dan resisten pada pergerakan sebelumnya kita bisa lihat nih ya. Yang box warna putih ini menjadi resisten di area sini. Ya, resisten, kemudian ini support, resisten, kemudian di support ya. Ini support ya, support lagi gitu ya. Jadi banyak banget support and resistance pada pergerakan sebelumnya. Untuk di XY secara time frame 4 jamnya ini di sekitar 111,8 sampai 112 gitu ya. Dan sekarang ini posisinya lagi di retest sama si di XY. Jadi kalau misalkan melihat dari penurunan yang terakhir kali dialami sama di XY ini cukup signifikan. Jadi memang adanya possible ya teman-teman, adanya possibility untuk dari area sini dia sideways sejenak untuk lanjut drop lagi. Ya, itu untuk skenario pertamanya. Lalu yang kedua bisa aja dia ya udah rebound dulu kecil atau sideways bikin range kecil, kemudian dia untuk melanjutkan penurunannya kembali. Itu ke area range target di box warna ungu ini. Ya, ini di sekitar 110,8. Sebelumnya itu mendapati reaksi cukup signifikan juga nih pada tanggal 6 Oktober. Ya, kita bisa lihat range-nya di kisaran situ. Kemudian kalau area situ istilahnya dijebol juga sama di XY next target itu di box warna hijau ini. Tonton. Ya, ini di sekitar 110,2. Sebelumnya kita bisa lihat juga ini juga menjadi area sebentar di sini ya resisten. Kemudian di sini di flip menjadi support 2 kali. Ini juga menjadi support juga, sempat fake out teman-teman ya. Dan pada pergerakan sebelumnya juga. Jadi itu menjadi next pemberhentiannya. Tapi kalau misalkan dari RS itu malah mampu dijebol juga gitu, let's say dari RS ini jebol lagi ya, udah kita bisa pergunakan untuk garis trendline support garis warna merah ini. Ini di sekitaran 109,3 sekitar RS itu ya. Yang sebelumnya kita bisa lihat ini menjadi area support atau tahanan juga pada pergerakan si DXY pada pergerakan sebelum-sebelumnya nih. Tuh, yang lalu-lalu ini semenjak 10 Februari 2022 atau awal tahun ini. Ya teman-teman, jadi itu bisa diperhatikan untuk area trendline supportnya untuk DXY dan beberapa area potensi untuk divisit sama si DXY ini secara time frame 4 jamnya. Next ini untuk USDT dominance secara time frame 4 jam juga. Jadi memang secara time frame kecilnya pun kita melihat dia bermain di dalam sebuah range ya. Di sini adanya trendline resistance bagian atasnya kita bisa lihat ini udah 4 kali, walaupun terakhir kali ini false break, cuman dia closingnya di bawah ya garis trendline ini. Ya, jadi memang ini powerful banget. Kemudian untuk area sekarang kita bisa lihat ini berfungsi menjadi area atau trendline support juga, ini 1-2 kali kena atas dan ini belum disentuh lagi. Ini memang adanya possible untuk USDT dominance, maybe dari area sini dia akan testing dulu atau non testing lagi untuk ketiga kalinya. Apakah dari area situ dia bakal mantul lagi ya teman-teman untuk ngetes lagi ke strong area resistance, atau malah dari area sini dia terbreakdown retest untuk melanjutkan penurunannya ke kisaran 7,5%. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si DXY. Secara overall dia masih bermain di dalam range channel ini teman-teman ya. Untuk bagian bawah dan atasnya kita bisa pergunakan untuk trendline, support and then resist. Jadi ya kita bisa lihat juga mendapati reaksi yang lumayan signifikan juga. Terakhir kali dia drop teman-teman di sini. Ya drop, kemudian sideways aja, naik lagi terus drop juga tuh ya. Nah, kemudian yang cukup menarik juga ya, mungkin saya akan tambahkan juga dari swing low terakhirnya dia di sini ya, ke swing high-nya dia di sini teman-teman, di swing high-nya. Oke, jadi saya tarik itu dari swing low ke swing high-nya dia, maka ya dia precisely sekarang ini lagi testing nih di retracement 0,6 dan 0,5 itu di sekitar 7,75 sampai 7,8%. Ya, kita bisa lihat di range area sini dia lagi testing nih teman-teman. Sebentar nih akan coba saya pindahin ya tandanya. Nah, di kisaran area sini nih dia sedang testing atau sideways di kisaran lagi ngetes ya. Kalau misalkan dari area situ secara golden ratio ya, biasanya itu untuk lanjut naik kalau mampu bertahan di tahan area sini. Plus juga ada yang 34 dan 55 secara time frame 4 jam garis warna biru dan kuning ini. Jadi at least kalau dari area sini dia mampu bertahan, ini di scammernya dia bisa mungkin visit lagi ke swing high-nya di kisaran 8%. Tapi kalau misalkan dia gagal ya di sini untuk bisa drop lebih lanjut, at least ngetes ke trendline supportnya yang sebelumnya beberapa kali di testing.
Kalau jebol pun ya next ke 7,5% itu plus ataupun dekat juga dengan next target secara Fibonacci di retracement 1,2 atau sekitaran 7,46%. Jadi memang di sini adanya confluence of support ya pada pergerakan yang lalu dan juga secara tarikan Fibo juga teman-teman ya. Palingan itu yang bisa diinformasikan untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi sekali lagi saya mungkin mau merimain ke teman-teman sekalian, ini support udah beberapa kali ya sering banget di testing ya sama si Bitcoin. Makin lama reaksinya itu tidak sesignifikan sebelumnya. Kita bisa lihat ya, sebelumnya ini naiknya cukup signifikan nih, juga terakhir kali signifikan. Lama-lama ini naik korektif turun lagi, ini naik terus turun ya, at least cuma sideways doang di range area sini, dimana juga udah deket juga ya dengan trendline resisten yang udah beberapa kali saya mention di garis warna merah ini, yang sebelumnya kena reject dan belum di testing lagi. Plus di situ adanya confluence of resistance nih ya, trendline resistance ya, kemudian EMA 34 dan 55 garis warna biru dan kuning, dan juga area 19.500 itu juga menjadi area resisten. Kita bisa lihat sebelumnya di resist and then support juga pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Dia sempat sideways lama juga di range area situ teman-teman ya. Jadi kisaran area itu menjadi area krusialnya. Jadi ini udah bener-bener mepet banget ya. Dia ini dipaksa untuk make decision apakah untuk si Bitcoin ini bisa mampu breakout dulu ke atas gitu ya istilahnya, dikasih relief rally dulu, atau memang ya udah dia dibikin dibanting drop lagi sebelum nanti benar-benar dikasih naik lagi atau relief rally gitu ya teman-teman. Jadi memang tinggal dua opsi aja mungkin. Ya, 1 minggu ke depan itu adalah momen penentuan untuk si Bitcoin. Apakah dia make decision untuk breakout atau malah terbreakdown, teman-teman. Kalau breakdown ya kita bisa lihat untuk target terdekat itu di 17.500 dan next di 15.500 dolar. Tapi kalau misalkan dia mampu breakout dari sini, next target ya sekitaran 20.400-an dolar gitu ya. Palingan itu untuk secara daily. Next ini secara time frame kecilnya, secara time frame 4 jam. Kita bisa pergunakan untuk dua trendline resisten yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Ini untuk resist kecilnya dia udah ke breakout teman-teman. Ini udah terbreakout. Cuman sayangnya dia breakoutnya itu ya udah bikin range sideways aja. Dan ya weekend juga nggak terlalu volatile kan market. Dia ngatas KMA 55 garis kuning ini kemudian kena reject lagi. Kita bisa lihat di sini ya. Tuh, dia udah mampu breakout. Ya mungkin akan coba saya geser dulu ke time frame yang lebih kecil ya biar lebih enak nanti. Nah ini ya teman-teman. Ini kita bisa lihat sebelumnya di sini kena rejection, and then di sini sempat trailing, akhirnya breakout. Ya kemudian dia retest di sini dan sideways teman-teman. Jadi perlu sekali diperhatikan ya untuk mungkin teman-teman yang nanyain kalau misalkan dari area sini dia lanjut naik itu ke range area berapa di sini? Sekitaran 19.300-an dolar, sekitar area situ. Karena memang sebelumnya ini menjadi area resisten. Ya ini resisten, kemudian di sini juga resisten ya. Berapa kali kena reject juga di range 19.300-an sekian lah. Plus juga ditambah di area itu adanya trendline resisten garis warna hijau ini. Kita bisa lihat ya, ini saya hubungkan dari sini. Kena reject ya. Udah beberapa kali kena reject signifikan. Jadi memang di area situ adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu sekali diperhatikan ya untuk Bitcoin secara short term, khususnya time frame hourly. Jadi itu aja mungkin update dari saya mengenai si Bitcoin area-areanya. Ya tentunya perlu sekali diperhatikan untuk beberapa tools ini bisa menjadi ya bisa dibilang alat bantu lah. Cuman kalau misalkan kita lihat dari pergerakan si Bitcoin ketika memang dia istilahnya drop gitu ya teman-teman, kemudian ini recovery yang cukup signifikan, kemudian dia sideways ya bukanlah hal yang mustahil kalau misalkan ya Bitcoin ya masih bisa lanjut naik untuk testing lagi nih di confluence of resistance terdekatnya yang tadi sudah saya info dan mention ke teman-teman sekalian secara time frame hourly ataupun untuk secara jangka pendek untuk si pergerakan Bitcoin. Dan yang perlu di note juga secara time frame 4 jam perlunya untuk Bitcoin mampu break benar-benar maintain di atas area 50 untuk RSI-nya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.